Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggun Putri Lestari dari kelas Manajemen Informatika 4B dengan nomor NPM 21753041. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan modul 10 LAN Security Concept, yaitu keamanan LAN Concept. Yang mana pada modul ini terdapat 5 pembahasan yang harus dibahas atau dijelaskan. Topik yang pertama yaitu ada endpoint security, yang mana endpoint security ini menjelaskan bagaimana cara menggunakan keamanan titik akhir untuk mengatasi suatu serangan yang terjadi. Kemudian untuk topik yang kedua yaitu ada access control, di mana access control ini memiliki tujuan menjelaskan bagaimana AAA dan 821X ini mengotentifikasi titik akhir dan perangkat LAN. Kemudian topik yang ketiga yaitu layer 2 security threats. Ini menjelaskan tentang identifikasi kerentanan terhadap lapisan 2 pada layer 2. Kemudian topik yang keempat yaitu MAC address table attack, menjelaskan bagaimana sih serangan table MAC ini dapat membahayakan keamanan LAN nantinya. Kemudian yang terakhir ada LAN attacks, di mana LAN attacks ini menjelaskan bagaimana serangan LAN ini dapat membahayakan keamanan LAN. Baiklah, langsung saja kita masuk pada topik yang pertama yaitu endpoint security. Pada endpoint security terdapat network attacks today, yaitu serangan jaringan pada hari ini. Di sini tertuliskan bahwasannya the news media commonly cover attack on enterprise network, yang mana pada media berita biasanya itu meliputi serangan pada jaringan perusahaan. Nah, biasanya cukup dari internet, kita mencarinya dari internet untuk dapat menemukan informasi terkini mengenai serangan tersebut. Nah, kemungkinan besar juga serangan ini itu terjadi bisa melibatkan satu atau lebih dari hal berikut ini. Seperti yang pertama ini ada distribute denial of service, yaitu serangan yang terkoordinasi dari banyaknya perangkat device, atau yang biasa disebut dengan zombie. Kemudian tujuannya itu untuk merendahkan atau menghentikan akses publik ke situs website ini dan sumber daya organisasi. Kemudian yang kedua itu ada data breach. Data breach ini serangan di mana server ini atau data host organisasi ini, data server berada untuk saling berkomunikasi atau saling berkompromi untuk mencuri suatu informasi rahasia, confidential information. Kemudian yang ketiga ada malware. Malware ini serangan yang menginfeksi host organisasi, itu host organization ini. Host organization suatu perangkat lunak yang berbahaya yang dapat menyebabkan berbagai masalah, yaitu berbagai problems yang ada. Nah, di sini terdapat sebuah contoh example, yaitu yang mana ransomware ini seperti WannaCry ini akan mengenkripsikan suatu data pada host dan mengunci aksesnya hingga terjadinya tebusan yang harus dibayarkan nantinya. Selanjutnya yaitu ada setelah network attack today ada network security device, yaitu perangkat keamanan jaringan.
untuk melindungi parameter jaringan, yaitu protect the network parameter, tentu saja diperlukan berbagai perangkat keamanan jaringan, jaringan akses dari luar, yaitu outside access ini. Nah, perangkat ini diharapkan nantinya itu dapat mencakup beberapa hal seperti Virtual Private Network (VPN), yang mana VPN ini provider VPN ini akan menyediakan suatu koneksi yang aman ke pengguna jarak jauh dari jaringan publik ke jaringan perusahaan enterprise network. Kemudian layanan VPN ini juga dapat diintegrasikan ke dalam firewall. Kemudian yang kedua itu ada next generation firewall, yang mana NGFW ini suatu provider yang menyediakan stateful packet inspection atau inspeksi paket stateful, yang mana aplikasi visabilitas dan kontrol. Kemudian di sini juga terdapat sistem pencegahan intrusion prevention sistemnya, dan perlindungan malware tindak lanjut, serta ada pemfilteran URL, filtering URL. Kemudian yang ketiga ada network access control, yang mana NAC ini termasuk ke dalam authentication, authorization, dan accounting, yang mana di suatu perusahaan yang besar itu terdapat layanan ini dan dapat digabungkan ke dalam alamat yang dapat mengelola, yang dapat memanage suatu akses kebijakan di berbagai jenis pengguna dan perangkat lainnya. Nah, di sini Cisco Identity Service Engine ini sebagai contoh perangkat NAC-nya. Kemudian setelah network security device terdapat endpoint protection. Endpoint protection itu perlindungan titik akhir, yang mana endpoint ini sendiri memiliki arti host yang umumnya terdiri dari sebuah laptop, desktop, server, dan alamat IP pada telepon. Kemudian perangkat ini juga milik dari sebuah karyawan. Kemudian endpoint protection ini biasanya rentan terhadap serangan terkait malware yang berasal dari email atau penelusuran web browsing. Kemudian endpoint protection ini biasanya juga menggunakan fitur keamanan yang berbasis host based seperti antivirus atau anti malware, kemudian firewall berbasis host based firewall, dan sistem pencegahan intrusi berbasis host. Nah, kemudian yang ketiga, endpoint protection ini juga sebuah perangkat yang paling baik yang dilindungi oleh NAC, kemudian perangkat lunak AMP, software AMP, dan keamanan email serta keamanan webnya. Setelah itu ada Cisco Email Security Application. Cisco Email Security Applications itu dijelaskan alat keamanan untuk email Cisco. Nah,
Di sini dijelaskan bahwasannya perangkat Cisco ESA ini dirancang untuk memantau Simple Mail Transfer Protocol SMTP. Kemudian Cisco ESA ini memiliki umpan waktu yang nyata dari Cisco Talos, real-time feeds from the Cisco Talos. Kemudian Cisco Talos ini nanti yang mendeteksi dan menghubungkan adanya ancaman dan solusi dengan menggunakan sistem pemantauan basis data di seluruh dunia, database monitoring system. Kemudian ada beberapa fungsi dari Cisco ESA, yaitu function of the Cisco ESA. Di sini ada block known threats, yaitu untuk memblokir ancaman yang diketahui nantinya. Kemudian ada yang kedua ini ada remediasi terhadap malware yang menghindari pendeteksian awal. Kemudian yang ketiga ada discard email with ban link, yaitu membuang email dengan tautan yang buruk atau yang rusak. Kemudian yang keempat ada block access to newly infected sites, itu memblokir akses ke situs yang baru saja terinfeksi. Kemudian yang terakhir ada encrypt content in outgoing email to prevent data loss, yaitu menenkripsi suatu konten di email keluar untuk mencegah adanya kehilangan data nantinya. Kemudian setelah itu ada Cisco Web Security Application, lanjutan yang tadi. Di sini ada the Cisco Web Security Application atau WSA, yaitu teknologi mitigasi berbasis web for web-based threats. WSA ini membantu untuk mengatasi tantangan untuk mengamankan dan mengendalikan lalu lintas dari web traffic. Kemudian Cisco WSA ini menggabungkan advanced malware protection, kemudian application visibility and control, kemudian acceptable use policy control and reporting atau pelaporan. Kemudian yang ketiga ada Cisco WSA ini akan memberikan kendali penuh atas bagaimana pengguna akan mengakses suatu internet, seperti aplikasi, suatu obrolan, pesan, video, atau audio. Kemudian, namun ini dibatasi dengan adanya waktu dan lebar. Kemudian pemblokirannya juga sesuai dengan kebutuhan organisasi. Kemudian yang terakhir ada the WSA ini akan melakukan pembacklistan atau melakukan daftar hitam pada URL, atau bisa disebut dengan pemfilteran URL atau pemindaian malware. URL ini bisa dikategorikan sebagai pemfilteran web application filtering and encryption, decryption of web traffic. Kemudian, di sini untuk topik yang kedua yaitu access control. Oke, langsung saja. Akses kontrol yang pertama yaitu membahas mengenai autentikasi dengan kata sandi lokal, yaitu authentication with a local password, yang mana sekarang ini banyak jenis autentikasi yang dapat dilakukan pada suatu perangkat jaringan. Namun setiap metode yang akan digunakan itu berbeda-beda tingkat keamanannya.
Namun untuk saat ini atau yang sering kita pakai itu ada metode autentikasi akses jarak jauh yang paling sederhana, yaitu mengkonfigurasi kombinasi login dan kata sandi pada konsol, kemudian jalur FTP dan port aux. Kemudian di sini ada SSH is a more secure form of remote access, yang mana SSH ini membutuhkan username dan password, kemudian nama pengguna dan kata sandi ini akan diautentikasi secara lokal. Kemudian ada the local database method has some limitation, yaitu pengguna harus mengkonfigurasikan secara lokal di setiap perangkat yang tidak terukur. Dan metode ini tidak menyediakan metode autentikasi fallback. Selanjutnya komponen dari AAA. AAA ini singkatan dari Authentication, Authorization, dan Accounting. Dan komponen A ini menyediakan kerangka kerja utama untuk menyiapkan kontrol akses pada suatu perangkat jaringan. Nah, AAA ini biasanya cara untuk mengontrol siapa saja yang diizinkan untuk mengakses jaringan, suatu jaringan, kemudian siapa saja yang dapat mengakses jaringan tersebut, dan siapa yang mengaudit tindakan yang dilakukan saat mengakses jaringan. Kemudian selanjutnya ada authentication. Di sini ada dua metode umum yang biasa dilakukan untuk mengimplementasikan authentication AAA ini. Yang pertama yaitu ada autentikasi lokal, yang mana metode penyimpanan nama pengguna dan kata sandi secara lokal di perangkat jaringan, misalnya router dan router Cisco. Kemudian yang kedua yaitu pengguna akan melakukan autentifikasi terhadap database, dan yang ketiga yaitu lokal A ini biasanya sangat ideal atau sangat disarankan untuk pengguna jaringan kecil. Kemudian ada server based authentication. Yang pertama metode berbasis server. Kemudian router ini akan mengakses ke server A pusat. Kemudian server A pusat ini berisikan nama pengguna dan kata sandi pengguna, semua pengguna. Kemudian router di sini menggunakan remote authentication dual user service atau terminal access control system, yang mana protokol untuk berkomunikasi dengan server A. Kemudian di sini ada juga beberapa router dan switch berbasis A server dengan lebih cepat. Kemudian selanjutnya
authorization, yaitu otorisasi. Untuk otorisasi yang pertama yaitu bersifat otomatis dan tidak mengharuskan pengguna untuk melakukan langkah tambahan setelah autentikasi. Kemudian yang kedua yaitu otorisasi mengatur apa saja yang dapat dan tidak dapat dilakukan oleh pengguna di jaringan setelah mereka diautentikasi. Dan yang ketiga itu ada otorisasi menggunakan sekumpulan atribut, yaitu authorization use a set of attribute. Di sini menggambarkan akses pengguna ke jaringan. Kemudian atribut ini nantinya akan digunakan oleh server A untuk menentukan hak istimewa dan batasan bagi para pengguna server tersebut. Para pengguna tersebut. Oke, selanjutnya ada accounting, yang mana untuk accounting ini biasanya untuk mengumpulkan dan melaporkan data penggunaannya. Nah, untuk penggunaan utama dari accounting ini menggabungkan dengan autentikasi AAA. Yang pertama yaitu server A ini akan menyimpan log dengan detail, dan yang kedua yaitu log berisi berbagai data termasuk nama pengguna, data dan waktu, dan perintah yang dimasukkan oleh pengguna. Nah, this information is useful. Informasi ini nantinya dapat berguna untuk memecahkan suatu masalah yang ada pada suatu perangkat, dan juga memberikan suatu bukti ketika terdapat seseorang atau suatu perangkat yang melakukan tindakan kejahatan pada perangkat. Kemudian ada access control 802.1x. Maksudnya di sini adalah kontrol akses berbasis port dan protokol autentikasi. Di sini kontrol akses ini sangat membatasi workstation yang tidak sah untuk terhubung ke suatu LAN melalui port switch yang tidak dapat diakses oleh publik. Kemudian server juga diautentikasi setiap workstation yang terhubung ke port switch sebelum adanya layanan yang ditawarkan oleh saklar atau LAN. Nah, pada port ini terdapat beberapa peran khusus. Yang pertama yaitu sebagai client, yang kedua sebagai switch, dan yang ketiga sebagai authentication server. Oke, selanjutnya yaitu pada topik yang ketiga yaitu layer 2 security threat, yaitu ancaman keamanan pada lapisan 2. Layer 2 vulnerabilities, yaitu kerentanan lapisan 2, yang mana OC ini recall that the OC reference model is divided into 7 layer which work independently of each other. Ini sebuah model referensi OC yang dibagi menjadi 7 lapisan yang bekerja secara independen satu sama lain. Nah, ini ada physical, ada data link, ada network, ada transport, ada session, presentation, dan application. Nah, gambar-gambar ini menunjukkan suatu fungsi dari setiap lapisan dan elemen inti yang dapat dimanfaatkan. Physical link. Untuk data link ini ada Ethernet frames, network ini ada IP address, dan lain sebagainya. Kemudian ada switch attack kategori, yaitu mengganti kategori serangan, yang mana keamanan
yang sekuat tautan terlemah dalam sistem pada lapisan 2 ini akan dianggap sebagai tautan lemah karena LAN ini secara bahasanya berada di bawah kontrol administratif control of a single organization. Nah, di sini terdapat 6 kategori dengan berbagai contoh yang berbeda-beda. Yang pertama itu ada MAC table attacks dengan contoh di sini contohnya itu includes MAC address flooding attacks. Kemudian yang kedua ada serangan VLAN. Di sini contohnya ada serangan VLAN hopping dan VLAN double tagging. Ini juga termasuk sebagai serangan antar perangkat pada VLAN umum, common VLAN. Kemudian yang ketiga ada serangan DHCP. Serangan ini termasuk serangan spoofing DHCP. Kemudian ada ARP attacks juga, yaitu serangan spoofing ARP dan serangan crouched, serangan poisoning attacks. Kemudian ada serangan spoofing alamat. Ini termasuk alamat MAC dan serangan spoofing pada alamat IP. Kemudian yang terakhir ada STP attacks, yaitu serangan STP. Ini biasanya serangan yang dapat memanipulasi spanning tool tree attacks protokol. Kemudian ada switch attack mitigation techniques, yaitu beralih teknik mitigasi serangan. Ada empat yang harus diketahui, yaitu port security, keamanan pelabuhan. Ini untuk mencegah berbagai jenis serangan, termasuk serangan pada alamat MAC dan serangan pada DHCP. Kemudian ada DHCP snooping. Ini mencegah adanya serangan pada spoofing DHCP. Kemudian ada inspeksi ARP dinamis. Ini untuk mencegah adanya spoofing RARP dan serangan pada ARP. Kemudian yang terakhir ada penjaga atau IP source guard, yaitu mencegah adanya serangan spoofing pada alamat MAC dan IP. Selanjutnya itu ada topik yang selanjutnya itu ada MAC address table attack, yaitu serangan tabel alamat MAC. Oke, langsung saja. Di sini yang pertama ada switch operation review, yaitu tinjauan operasi yang mana pada suatu switch LAN layer 2 ini akan membuat tabel berdasarkan alamat MAC sumber yang diterima. Nah, ini disebut alamat MAC. Nah, ini disebut this is called a MAC address table. Kemudian tabel alamat MAC ini akan disimpan di dalam memori dan digunakan untuk mengganti frame secara lebih efisien, switch frames. Nah, ini tabelnya. Kemudian ada MAC address table flooding. Yaitu semua tabel MAC ini memiliki ukuran tetap dan akibatnya sebuah saklar dapat kehabisan sumber daya untuk menyimpan alamat MAC yang ada. Nah, di sini terdapat suatu catatan, lalu lintas akan dibanjiri hanya di dalam LAN atau VLAN lokal saja. Biasanya pelaku akan mengancam ancaman ini dapat ditangkap lalu dilintasi di dalam LAN atau VLAN lokal yang terhubung dengan pelaku ancaman. Kemudian ada MAC address table attack mitigation, yaitu mitigasi serangan tabel alamat MAC. Di sini dijelaskan bahasannya penyerang dapat membuat serangan overflow tabel MAC dengan sangat cepat, yaitu very quickly. Misalnya di sini terdapat sebuah contoh, saklar katalis 6500 switch and store dapat menyimpan 132.000 alamat MAC di tabel alamat MAC-nya.
Nah, alat seperti Markov ini, tools Markov ini akan membanjiri saklar hingga 8.000 bingkai palsu per detik dan membuat serangan overflow terhadap tabel alamat MAC dalam hitungan beberapa detik. Nah, untuk mengurangi serangan overflow pada tabel alamat MAC ini, administrator jaringan harus menerapkan keamanan port. Keamanan port ini hanya akan diizinkan dari sejumlah alamat MAC sumber tertentu untuk dipelajari pada port. Kemudian keamanan pelabuhan. Kemudian untuk port security is future discuss ini akan dilanjutkan pada LAN attacks, yaitu serangan pada LAN. Yang pertama ada VLAN hopping attacks. VLAN hopping attacks yaitu serangan VLAN yang memungkinkan aktivitas lalu lintas dari satu VLAN untuk dapat dilihat oleh VLAN lain tanpa bantuan dari suatu router. Nah, di sini aktor akan melakukan konfigurasi host untuk bertindak seperti saklar dan memanfaatkan fitur port trunking, automatic trunking. Kemudian ada VLAN double tagging attack, yaitu serangan penandaan ganda VLAN. Di sini pelaku ancamannya adalah dapat menyematkan hidden 802. Ini yang tersembunyi di dalam suatu bingkai yang sudah memiliki tag 802 satu key ini. Nah, tag ini nanti akan memungkinkan frame untuk pergi ke suatu VLAN yang tidak ditentukan oleh tag. Nah, di sini terdapat langkah-langkahnya dari step 1, step 2, dan step 3. Kemudian serangan penandaan ganda tersebut akan bersifat searah dan hanya berfungsi ketika penyerang terhubung ke port yang berada di VLAN yang sama dengan VLAN asli dari port trunk. Kemudian ada VLAN attack mitigation, yaitu serangan VLAN hooping dan VLAN double tagging dapat dicegah dengan menerapkan pedoman keamanan berikut ini. Ada tiga yaitu disable trunking DTP on all access port, yaitu untuk menonaktifkan DTP trunking pada semua port akses. Kemudian ada nonaktifkan DTP trunking otomatis pada link sehingga trunk harus diaktifkan secara manual lagi. Kemudian yang terakhir ada be sure, itu untuk memastikan VLAN asli hanya digunakan untuk link trunk. Kemudian ada DHCP message, yaitu pesan DHCP. DHCP ini nantinya akan memberikan informasi IP konfigurasi termasuk alamat IP, subnet, smart, default gateway, DNS server, dan lainnya kepada klien. Kemudian tinjauan ini akan diurutkan sesuai dengan pesan DHCP antara klien dan server. Kemudian ada DHCP attacks, yaitu serangan DHCP. Di sini ada dua jenis serangan DHCP, yaitu DHCP starvation dan DHCP spoofing. Kedua serangan ini akan dikurangi dengan menerapkan pengintaian DHCP, yaitu ada pengintaian DHCP starvation attack. Kemudian ada DHCP spoofing attack, ada wrong default gateway, wrong DNS server, dan wrong IP address. Kemudian ada juga ARP attacks. Di sini host akan menyimpan permintaan ARP untuk menentukan alamat MAC dari sebuah host dengan alamat IP tujuan.
Kemudian semua host akan menerima dan memproses permintaan ARP. Nah, di sini juga klien dapat mengirim balasan ARP yang tidak diminta atau yang disebut sebagai gratuitous ARP. Kemudian penyerang juga dapat mengirimkan pesan ARP yang berisikan alamat MAC palsu ke sebuah switch will update its MAC table accordingly. Kemudian ada berbagai alat yang tersedia di internet untuk membuat serangan ARP, misalnya IPv6, kemudian spoofing ARP. Ini nantinya akan dikurangi dengan menerapkan inspeksi ARP dinamis. Ini adalah suatu contoh serangan ARP. Nah, untuk mengatasi serangan spoofing ini bisa dilakukan dengan cara pemalsuan alamat IP, kemudian serangan spoofing alamat MAC. Kemudian di sini juga kita harus menargetkan host untuk mengirimkan lalu lintas pada saklar untuk memperbaiki kesalahan atau menyetel kembali alamat MAC ke port aslinya. Kemudian ada serangan STP attack. STP attack itu penyerang jaringan dapat memanipulasi spanning tree protokol dengan melakukan spoofing root bridge dan mengubah topologi jaringannya. Kemudian penyerang dapat menangkap sebuah lalu lintas untuk domain yang dialihkan secara langsung. Nah, untuk melakukan serangan manipulasi STP tersebut, biasanya host akan menyiarkan unit data protokol dari STP yang berisi perubahan konfigurasi dan topologi yang memaksa perhitungan ulang spanning tree. Kemudian untuk serangan STP ini biasanya dimitigasi oleh implementasi. Kemudian BPDU Guard ini akan dibahas. Kemudian BPDU Guard ini akan diimplementasi di STP serangan, dimitigasi. Kemudian ada CDP reconnaissance, yaitu pengintaian CDP. CDP di sini memiliki arti protokol penemuan tautan pada layer 2 yang memiliki. Nah, ini nanti akan diaktifkan di semua perangkat Cisco secara default. Kemudian administrasi jaringan ini menggunakan CDP untuk membantu mengkonfigurasi dan memecahkan suatu masalah pada perangkat jaringan. Informasi CDP ini akan dikirimkan melalui port untuk mengaktifkan CDP dalam siaran yang berkala, tidak terenkripsi dan tidak diautentikasi. Informasi CDP ini juga mencakup alamat IP perangkat, versi perangkat lunak iOS, platform capabilities, and the native VLAN. Kemudian ada CDP, kemudian lanjutannya ada untuk mengurangi eksploitasi pada CDP, biasanya dapat membatasi penggunaan CDP pada perangkat atau port. Sebagai contoh, di sini ada menonaktifkan CDP port on edge yang terhubung ke perangkat yang tidak terpercaya atau perangkat asing. Nah, untuk menonaktifkan CDP ini secara global pada perangkat bisa menggunakan perintah no CDP run dan CDP run. Kemudian pada port digunakan perintah no CDP enable interface configuration
Untuk mengaktifkan CDP pada port dapat menggunakan perintah CDP enable. CDP enable konfigurasi antarmuka. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dan sampaikan pada modul 10. Apabila terdapat kekurangan dalam saya menjelaskannya, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.